itu memang makhluk yang penuh kejutan. Tahukah kamu, mereka bisa melompat hingga 6 kali panjang tubuhnya? Bayangkan, kucing setinggi 30 cm bisa melompat sampai 141 kaki. Lalu, ada yang menarik, kucing punya peta untuk manusia mereka. Mereka bisa mengenali wajah kita dan mengingat perlakuan baik atau buruk. Jadi jangan heran kalau mereka lebih dekat dengan kita setelah kita memberi mereka camilan. Dan siapa sangka, kucing lebih berbicara daripada anjing. Dengan lebih dari 100 nada suara, mereka bisa mengeong dan mendengkur dalam berbagai cara untuk berkomunikasi. Terakhir, kucing itu raja tidur. Bisa tidur hingga 16 jam sehari. Kita semua pasti pernah melihat mereka tidur dalam lucu. Fakta-fakta ini bukan hanya menghibur, tapi juga bisa jadi topik seru saat ngobrol dengan teman-teman pinta kucing. Pernahkah kamu melihat kucingmu kedutan saat tidur? Ternyata itu tanda bahwa dia sedang bermimpi. Kucing bisa bermimpi seperti kita, dan saat mereka menggerakkan kaki atau mengeong kecil, mungkin mereka sedang berburu mangsa imajiner atau bermain dengan kamu. Menariknya, kucing menghabiskan sekitar 70% hidupnya untuk tidur, dan 20% dari waktu tidur itu adalah fase REM, di mana mimpi terjadi. Bahkan anak kucing lebih sering bermimpi karena otak mereka masih berkembang. Tapi hati-hati, jika kucing tiba-tiba terbangun dengan ketakutan, bisa jadi dia mengalami mimpi buruk. Jangan langsung membangunkannya, biarkan dia tenang sendiri. Jadi lain kali kamu melihat kucingmu lari-lari dalam tidur, ingatlah dia mungkin sedang menjalani petualangan seru di dunia mimpinya. Pernahkah kamu perhatikan betapa kucingmu sering mengeong padamu, tapi jarang pada kucing lain? Ternyata kucing mengembangkan kebiasaan ini khusus untuk berkomunikasi dengan kita. Di alam liar, kucing dewasa hampir tidak pernah mengeong kepada sesamanya. Mereka lebih suka menggunakan bahasa tubuh dan aroma. Setiap meong punya arti yang berbeda loh. Misalnya, meong pendek dan nada tinggi bisa jadi sapaan, sementara meong panjang melengking biasanya permintaan makanan. Menariknya, kucing sengaja menggunakan suara mirip tangisan bayi untuk menarik perhatian kita. Mereka tahu semakin cepat kita merespon, semakin cepat mereka dapat perhatian atau makanan. Beberapa ras seperti Siam dan Bengal bahkan lebih vokal karena genetikanya. Kalau kucingmu terlalu cerewet, coba ajak dia bermain atau beri stimulasi. Dan jika tiba-tiba dia jadi lebih vokal, periksakan ke dokter, bisa jadi ada yang tidak beres. Jadi lain kali kucingmu mengeong, dengarkan baik-baik, mungkin dia sedang berusaha bicara denganmu. Pernahkah kalian memperhatikan ekor kucing? Setiap gerakan ekor itu punya makna tersendiri. Misalnya, jika ekor kucing tegak dan bergetar, itu tandanya dia sangat senang, mungkin karena melihatmu atau makanan favoritnya. Tapi jika ekornya mengibas pelan, itu berarti dia sedang fokus atau tidak sabar, mungkin sedang mengincar mainan. Kalau ekornya bergerak cepat dan keras, hati-hati, itu tanda dia kesal atau stres. Jadi sebaiknya jangan ganggu. Ekor yang membesar seperti sikat botol menunjukkan kucing merasa terancam atau kaget, dan jika ekornya melingkari tubuhnya, itu artinya dia santai tapi tidak ingin diganggu. Menariknya, kucing tidak mengibaskan ekornya saat bahagia seperti anjing. Ekor yang diam justru menandakan mereka merasa senang. Jadi lain kali saat melihat ekor kucingmu bergerak, coba tebak apa yang dia rasakan. Pernahkah kamu memperhatikan kucing yang suka menggosokkan badannya ke kamu? Ternyata ini bukan sekadar tanda kasih sayang. Kucing memiliki kelenjar aroma di sekitar wajah dan tubuhnya. Saat mereka menggosokkan badan, mereka sebenarnya sedang meninggalkan bau mereka. Ini adalah cara mereka mengklaim kamu sebagai bagian dari kelompoknya. Selain itu, perilaku ini juga bisa jadi cara mereka meminta perhatian atau makanan. Jadi, jika kucingmu sering melakukan ini, mungkin dia ingin kamu memperhatikannya atau sekadar merasa dekat denganmu. Menarik kan? Kucing memang makhluk yang penuh misteri dan cara unik untuk berkomunikasi.
Pernahkah kamu melihat kucingmu langsung melompat ke dalam kotak? Ternyata ada banyak alasan di balik perilaku ini. Pertama, kotak memberikan rasa aman dan terlindungi. Kucing adalah predator sekaligus mangsa, jadi mereka mencari tempat persembunyian untuk merasa tenang. Selain itu, kotak kardus juga berfungsi sebagai insulator alami yang menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat. Menariknya, kucing yang punya kotak cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah. Kotak menjadi zona aman di mana mereka bisa mengamati sekeliling tanpa merasa terancam. Dan jangan lupa, kucing adalah pemburu alami. Kotak memberikan posisi strategis untuk mengintai mangsa, entah itu mainan atau bahkan kaki kita. Mereka juga sangat penasaran dengan ruang tertutup, jadi kotak menjadi tempat yang sempurna untuk bermain dan bersembunyi. Lucunya, kucing tidak peduli ukuran kotak. Meski terlalu kecil, mereka akan tetap berusaha masuk. Jadi jika kucingmu suka kotak, itu semua karena naluri alaminya yang kuat. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kucing selalu mendarat dengan kaki terlebih dahulu? Ini semua berkat fenomena yang disebut righting reflex. Kucing memiliki tulang belakang yang sangat fleksibel, memungkinkan mereka memutar tubuhnya saat jatuh. Ekor mereka berfungsi seperti kemudi, membantu menjaga keseimbangan, sementara telinga mereka mendeteksi perubahan posisi kepala. Saat jatuh, kucing secara refleks memutar kepala terlebih dahulu diikuti tubuhnya, sehingga dalam hitungan detik mereka bisa mendarat dengan aman. Namun meskipun kemampuan ini luar biasa, kucing tetap bisa terluka jika jatuh dari ketinggian ekstrem. Ada yang disebut sindrom kucing terbang, di mana cedera sering terjadi pada kucing yang jatuh dari tempat tinggi. Menariknya, anak kucing mulai mengembangkan refleks ini di usia 3-4 minggu dan sempurna di usia 7 minggu. Kucing menggunakan prinsip fisika kekekalan momentum sudut untuk memutar tubuhnya. Jadi kemampuan luar biasa ini adalah hasil evolusi yang menakjubkan. Kucing itu memang makhluk yang unik. Pernahkah kamu perhatikan betapa seringnya mereka tidur? Faktanya, kucing bisa tidur antara 12 hingga 16 jam sehari. Ini bukan karena mereka malas, tapi karena mereka adalah hewan predator. Insting berburu mereka masih ada, meskipun kucing rumahan tidak perlu berburu lagi. Tidur lama ini membantu mereka menghemat energi. Menariknya, sebagian besar tidur kucing adalah tidur ringan. Mereka tetap waspada meskipun tampak tertidur. Telinga dan ekor mereka bisa bergerak, siap untuk bereaksi terhadap suara atau gerakan kecil. Jadi, saat kucing tidur, ingatlah, itu bukan tanda malas, tapi cara mereka menjaga energi untuk saat-saat penting. Kucing memang penuh misteri. Pernahkah kamu memperhatikan kucingmu yang menghabiskan waktu berjam-jam menjilati bulunya? Ternyata kebiasaan ini lebih dari sekadar bersih-bersih. Pertama, lidah kucing yang kasar berfungsi seperti sikat alami, menghilangkan kotoran dan menyebarkan minyak alami ke seluruh bulu. Selain itu, saat cuaca panas, air liur yang menguap membantu mendinginkan tubuhnya. Menjilat juga bisa jadi cara kucing menenangkan diri saat merasa cemas atau stres. Namun, jika kucingmu menjilat berlebihan sampai menyebabkan kebotakan, itu bisa jadi tanda gangguan kecemasan. Menariknya, air liur kucing mengandung enzim antibakteri yang membantu menyembuhkan luka kecil. Tapi waspadai, jika kucing terlalu sering menjilat area tertentu, bisa jadi tanda nyeri atau alergi. Jadi jika kucingmu terlihat over grooming, sikat bulunya secara rutin dan berikan mainan untuk mengurangi stres. Kebiasaan ini menunjukkan betapa cerdas dan mandirinya kucing kita. Banyak orang berpikir kucing tidak peduli saat dipanggil namanya, tapi sebenarnya mereka bisa mengenali nama mereka. Penelitian dari Jepang menunjukkan bahwa kucing mampu membedakan nama mereka dari kata-kata lain. Saat mendengar namanya, mereka bisa merespons dengan menggerakkan telinga, kepala, atau ekor. Namun, berbeda dengan anjing yang cepat merespon, kucing lebih memilih untuk merespons hanya jika mereka mau. Ini karena sifat mandiri mereka. Jika kamu ingin kucingmu lebih
lebih sering merespon, cobalah memanggil namanya dengan nada lembut dan berikan hadiah seperti camilan atau belayan. Dengan cara ini, kucing akan mengaitkan namanya dengan pengalaman positif. Jadi, meskipun terlihat cuek, kucing sebenarnya tahu saat kamu memanggil mereka. Mereka hanya memilih untuk mengabaikanmu. Pernahkah kamu memandikan kucing dan merasakan cakaran tajamnya? Ternyata kucing memang terkenal takut air dan ada alasan dibaliknya. Kucing domestik berasal dari daerah gurun yang kering, jadi mereka tidak terbiasa dengan air. Berbeda dengan anjing yang sering bermain di sungai, kucing lebih suka menjaga kebersihan dengan menjilat bulunya sendiri. Bulu kucing juga tidak tahan air, jadi saat basah, bulunya menjadi berat dan membuat mereka merasa dingin. Namun, ada beberapa ras seperti Maine Coon dan Bengal yang justru suka bermain air. Ini karena mereka terbiasa dengan air sejak kecil. Kalau kamu ingin melatih kucing agar tidak takut air, coba perkenalkan mereka secara perlahan. Biarkan mereka bermain dengan air di tanganmu. Ingat, kucing bukan hanya manja, mereka punya alasan logis untuk tidak suka air.